Ya, diserahkan begitu ya kepada prosedur hukum. Pak Nikolai, jika kita lihat begitu, tadi harapan warga juga sudah disuarakan begitu juga harapan-harapan dari pihak-pihak terkait, bahkan juga ada harapan bebas begitu dari pihak Ahok. Nah, kira-kira harapan mana yang menurut Anda paling mungkin untuk diwujudkan? Ya, gini, harapan yang paling mungkin untuk diwujudkan adalah pertama fakta persidangan, kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, pasal 184 KUHP tentang alat bukti akan ada 2 ayat. Ayat pertama itu adalah keterangan saksi, terus keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, ya kan? Nah, di pasal 2-nya hal umum yang sudah diketahui. Hal umum yang sudah diketahui apa? Tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jadi ini kan bukan pertama kali dilakukan di Kepulauan Seribu. Sudah dilakukan pada tahun 2007 di Bangka Belitung. Waktu itu juga sempat dilaporkan di Bawaslu waktu itu, tapi tidak diproses kan. Belum ada prosesnya sampai sekarang. Nah, kemudian itu waktu 2007. Kemudian menjelang 2014, 2015 dan pencalonan dia waktu itu sampai kepada di Kepulauan Seribu. Nah, ini kan berarti sudah beberapa kali dilakukan dari lisannya. Seharusnya itu menjadi bahan pertimbangan juga bahwa apa yang diperbuat terdakwanya sudah berulang-ulang kali, bukan hanya 1 kali ini. Yang kedua, terdakwa sendiri kan sudah menuliskan dalam 1 buku, Merubah Indonesia, dengan subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, halaman 40 paragraf keempat. Itu kan terdakwa menafsirkan tentang Al-Maidah 51 itu. Kalau dia dikatakan tidak ada maksud atau niat, nah dengan dia menulis itu sudah masuk dalam niat, sudah masuk dalam maksud. Jadi yang dikatakan niat dan maksud apabila seseorang yang sudah melakukan suatu perbuatan nyata, nah itu masuk di dalam unsur niat. Baik, niat jika kita lihat terselesaikan. begitu ya, Pak Niko, kemarin juga jelang dari vonis ini banyak sekali aksi yang dilakukan seperti aksi 55 untuk yang kontra begitu terhadap Ahok dan juga ada aksi karangan bunga untuk yang pro terhadap Ahok. Nah, dari aksi-aksi ini, menurut Anda, adakah upaya intervensi yang dilakukan? Jadi gini, di pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu dinyatakan bahwa hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Nah, jadi hakim itu tidak terpaku saja pada fakta persidangan, tapi hakim juga wajib menggali rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Nah, itu bisa didapat rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat itu adalah seperti adanya aksi-aksi itu merupakan suatu pengejawantahan dari keinginan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra, ya kan? Itu hakim wajib menggali di situ dan dia harus menimbang-nimbang sesuai dengan hati nuraninya karena dia bertanggung jawab langsung pada Tuhan, gitu kan? Mana kira-kira yang menurut hati nuraninya rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat itu? Itu pertama. Yang kedua, hakim juga harus melihat bahwa perilaku kehidupan dari terdakwa, apa yang telah diperbuat oleh terdakwa. Demikian juga perilaku kehidupan dari para saksi. Itu ada dalam pasal 185 KUHP. Nah, kemudian hakim juga harus menilai tentang alat bukti lainnya atau barang bukti lainnya. Misalnya dengan video itu. Menurut hakim, apakah peristiwa itu terjadi? Kalau menurut fakta persidangan yang terjadi adalah keterangan para saksi, khususnya yang dihadirkan oleh penasihat hukum Ahok ketika di Kepulauan Seribu, ada beberapa saksi menyatakan bahwa betul hal itu diucapkan oleh terdakwa, dan dalam eksepsi terdakwa sendiri mengakui. Dalam keterangan terdakwa juga, terdakwa mengakui telah mengucapkan itu, tetapi dia menyatakan tidak ada niat untuk menistakan agama Islam. Itu. Dia menunjukkan itu kepada para politisi busuk waktu itu. Nah, sampai sekarang kan tidak pernah diungkap siapa politisi yang dimaksud. Dan kenapa tidak dilaporkan kalau itu betul perbuat oleh politisi-politisi busuk yang menggunakan Al-Maidah 51 ini. Nah, masalah Al-Maidah 51 ini kan konteksnya, ini kan satu ayat suci dalam Al-Quran. Baik. Yang diungkap adalah mengenai Al-Maidahnya, bukan siapa yang melakukan atau menggunakan Al-Maidah itu. Tapi ucapan dia kan tentang Al-Maidah. Sehingga seharusnya 156A itu yang masuk. Kalau terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan bahwa si A, subjek hukumnya si A atau si B, si C yang menggunakan Al-Maidah 51 itu, sehingga terjadinya kebencian antar golongan, nah dia sebutkan namanya dan diperiksa di
penegak hukum, nah itu bisa masuk dalam 156. Lagi-lagi karena ini tidak dikejar begitu oleh jaksa, maka Karena ini tidak dikejar, tergali. jadi justru 156-nya tidak terbukti karena tidak pernah ada diungkapkan siapa yang menggunakan itu. Baik. Yang terbukti adalah ucapan dari terdakwa tentang Al-Maidah 51. Berarti ucapan itu masuk di dalam penistaan atau penodaan agama. Baik, Pak Niko. Ini cukup menarik begitu karena pada saat sidang sejak awal begitu sudah dikeluarkan dakwaan di mana pasal ITE begitu yang sebelumnya akan dikenakan ini hilang. Kemudian sudah dilihat fakta-fakta persidangan dan berbagai keterangan yang dilakukan atau disuarakan begitu oleh para saksi yang dihadirkan. Kira-kira sebenarnya pasal apa saja yang seharusnya akan keluar dalam tuntutan? Kita akan bahasnya saat lagi. Pemirsa, kita masih akan kembali berdialog dengan Pak Niko usai jeda.